Pengen gak sih bikin presentasimu lebih menarik dan bikin audiens betah buat liatin presentasimu? Nah, jadi video ini cocok banget buat kamu. Jadi jangan lupa nonton sampai habis karena saya bakal puas tuntas ya. Ada 3 step yang bakal saya bagiin di video kali ini dan ada satu tips and trick juga yang bakal saya bagiin di video kali ini ya. Dan di sini saya bakalan pakai 3 step aja. 3 step buat bikin presentasi. Kenapa? Karena di sini saya juga mau praktekin buat teknik the rule of three. Jadi kayak tiga gitu. Ada 3 step, 3 cara supaya kamu lebih mudah buat mengingat step by stepnya. Dan langsung aja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Langsung aja yuk kita mulai ke tutorialnya. Nah, jadi step yang pertama di sini kita bisa buat desain baru dulu dan di sini kita bakal pakai template ya buat desainnya sendiri. Sebenarnya sih bisa buat dari awal juga tapi ya nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Tapi di sini saya bakal pakai template aja. Kenapa? Karena supaya lebih lebih cepat ya buat waktu ngedesainnya dan gak banyak ngabisin waktu kita. Nah, buat ukuran desainnya sendiri di sini saya pakai ukuran 1920 dikali 1080. Nah, kalau sudah kamu bisa langsung aja klik buat desain baru. Kemudian di sini nanti otomatis bakal muncul banyak template yang bisa kamu pakai secara gratis ya. Jadi misalkan saya pilih yang ini aja sebagai contoh. Nah, di sini ada beberapa banyak halaman atau template. Di sini kita bakalan pilih yang paling atas saja. Ini buat awalannya ya. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih template yang paling kita suka dan oke, seperti ini udah pilih ukuran desainnya, kita bakal lanjut lagi buat step yang kedua yaitu mengedit pada bagian isinya. Nah, isinya itu apa aja sih? Nah, buat isinya itu ada teks, warna dan ilustrasi. Nah, di sini kita bakal mulai dulu dari yang teks, teman-teman. Nah, di sini karena udah masih tergrup ya ini ya. Jadi kita bakal pisahin, klik dipisahkan di sini atau juga kamu bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Shift G seperti ini. Nanti otomatis tiap teks dan elemennya itu bakalan nggak tergrup lagi seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa ganti buat judulnya sendiri, misalkan belajar dari dasar seperti ini. Nah, kemudian di sini karena menurut saya font ini kurang pantas ya atau kurang enak aja dilihat gitu menurut saya. Nah, di sini kamu bisa ganti buat fontnya. Ya, jadi saya ganti aja fontnya, Ctrl A, kemudian kamu bisa cari buat font yang menurut kamu menarik lah ya, atau sesuai dengan selera kamu aja. Dan sini karena miring, jadi saya bakal matiin buat efek miringnya sendiri. Kemudian pada bagian jarak hurufnya, di sini saya bakalan edit ya supaya nggak terlalu lebar gitu, nggak terlalu berjarak gitu. Nah, di sini saya bakalan setting ke -50 aja ya, cukup mungkin. Dan kita bisa atur sedikit seperti ini. Dan kalau menurut kamu ini kurang besar, kamu bisa tinggal besarin aja seperti biasa ya. Seperti ini. Dan di sini kamu bisa ngedit juga buat di bagian atasnya. Misalkan desain Canva ya. Misalkan saya tulis desain Canva dan buat boldnya sendiri saya matiin supaya nggak tebal gitu. Kemudian pada bagian fontnya juga saya ganti sesuai dengan atau samain aja deh ya supaya lebih rapi aja gitu. Dan kemudian pada jarak hurufnya di sini saya bakal setting ke 0 aja supaya nggak kelihatan terlalu berjarak gitu ya. Dan ininya dikecilin sedikit dan kita bakalan lanjut lagi buat teks yang ini. Di sini kita bisa tulis buat nama kita, misalkan Muhammad Iyad ya, nama saya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa buat fontnya sendiri, kalau menurut kamu ini kurang pas gitu, kamu bisa ganti juga dengan font yang lain, misalkan DM Sans atau yang lain juga bisa. Seperti ini. Dan di sini misalkan saya coba Montserrat dulu. Ini Montserrat kurang pas gitu, jadi saya bakal pilih DM Sans aja deh ya. Seperti ini. Dan kita lanjut lagi buat yang kedua yaitu pada bagian warnanya. Nah, buat warnanya sendiri, di sini kamu bisa pakai warna yang sesuai dengan warna selera kamu ya. Sesuaikan aja dengan selera kamu dan atau warna brand kamu juga bisa. Misalkan saya mulai dari background dulu ya, teman-teman. Kemudian di sini kamu bisa pilih aja warnanya, atau kalau kamu mau cari warnanya sendiri, setting. Nah, kamu bisa cari aja di sini ya, bagian sini. Seperti itu. Tapi karena di sini saya udah punya warnanya, jadi saya tinggal klik aja. Dan buat di bagian elemen ini, di sini saya mau ganti juga buat warnanya sendiri. Ada warna biru. Dan di sini saya juga ganti misalkan warna biru, dan pada ilustrasinya juga saya ganti warna biru seperti ini.
Dan oke, seperti ini. Kalau sudah, kamu bisa lanjut lagi. Kita lanjut ya ke step yang ketiga, yaitu ilustrasinya teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman itu ilustrasinya kurang pas atau kurang relevan gitu, relevan aja gitu dengan presentasi kamu, karena menurut saya kurang relate aja gitu ya, masa sepeda sama belajar, nggak nyambung kan. Nah, makanya saya mau ubah aja pada elemennya. Jadi tekan delete buat hapus, dan buat cari ilustrasinya sendiri kamu bisa klik di bagian elemen, dan di sini kamu bisa ketikkan yang keyword yang sekiranya relate dengan presentasi kamu. Nah, di sini kan belajar, jadi kita bisa cari tahu buat apa sih bahasa Inggrisnya belajar. Nah, bahasa Inggrisnya belajar kan studi kan, jadi kita bisa langsung aja tulis di sini studi ya, seperti ini. Dan di sini kamu tinggal pilih aja ya buat ilustrasinya sendiri yang menurut kamu itu paling relate lah ya sama apa yang mau kamu sampaikan. Misalkan saya pilih yang ini ya, dan kamu juga bisa atur seperti ini. Dan kalau menurut kamu warna dari ilustrasinya sendiri ini kurang pas gitu ya, kamu bisa tinggal ubah aja di bagian sininya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi karena ini menurut saya udah pas aja gitu ya, jadi saya nggak bakal nge-tag lagi. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa, kalau kamu pengen menambahkan slide lagi itu juga bisa. Kamu bisa klik di bagian sini ya, ini buat duplikat halamannya. Sedangkan kalau kamu pengen di halamannya itu ditambah aja, kamu tinggal klik ini aja, nanti itu nggak bakalan terduplikat ya buat isi elemen ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kamu pengen bikin slide untuk slide yang kedua, kamu bisa pilih lagi ya buat ke template-nya lagi, dan di sini kamu bisa pilih buat template-nya. Misalkan yang ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kamu juga bisa pakai teknik yang tadi saya bagiin, yaitu mulai dari teks, kemudian warna, kemudian ilustrasi. Nah, di sini kita mulai dulu dari teks, tekan Ctrl Shift G buat pisahin teksnya, dan di sini kamu bisa ganti ya buat warnanya sendiri. Misalkan warna putih ya, seperti ini. Dan pada bagian fontnya sendiri di sini saya bakalan ganti dengan DM Sans, kemudian dimatiin buat posisi miringnya. Dan kamu juga bisa ubah pada jarak hurufnya, misalkan minus 50 ya, seperti ini. Kemudian tinggal dibesarin aja. Oke, kemudian pada bagian alur bahasannya kamu bisa ganti dengan yang lain, misalkan DM Sans seperti ini. Dan untuk bagian body textnya sendiri kamu juga bisa ganti dengan font yang lain, misalkan Montserrat ya, karena tadi saya coba DM Sans itu kurang pas aja gitu dengan yang body text, jadi saya bakal pilih Montserrat aja ya, seperti ini. Dan kalau sudah, kamu juga bisa ganti pada bagian warnanya seperti yang saya bilang di awal, dan kamu juga bisa ganti misalkan warna ini aja deh ya, dan ininya juga kamu bisa ganti dengan warna biru misalkan. Kemudian pada ilustrasinya kamu bisa pakai ilustrasi yang relate, misalkan saya pakai yang buku ini ya. Ini sebagai contoh aja ya, nggak harus pas seperti ini, tapi disesuaikan dengan presentasi kamu, kebutuhan presentasi kamu seperti ini. Dan kemudian di sini saya bisa atur lagi sedikit. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah, kita lanjut lagi buat kalau sudah kita ngedesain untuk presentasinya sendiri, kita udah perbaiki buat template-nya ya, sesuai dengan kebutuhan presentasi kita bakal lanjut lagi ke step yang ketiga. Dan ini sebenarnya paling banyak yang saya lihat, ini kesalahan yang paling saya lihat waktu orang ngajarin cara bikin presentasi di Canva. Nah, itu saya lihat di YouTube ya, itu orang ngajarinnya itu pas mau cara presentasinya itu di save dulu teman-teman, di save buat desainnya, kemudian dibuka PowerPoint, terus dimasukin ke situ, terus dipresentasiin. Itu sebenarnya ya cara ribet gitu, jadi saya kurang saranin aja. Sebenarnya Canva udah bisa kok ya buat presentasi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup simpel, kamu tinggal klik aja di bagian sini ya. Nanti otomatis bakalan layarnya bakalan besar sendiri seperti ini. Nah, kemudian kamu tinggal presentasi aja seperti biasa. Misalkan belajar dasar, kemudian topik hari ini. Nah, seperti itu. Dan jadi seperti itu aja. Atau buat kamu yang nggak pengen nama dan pengen pakai shortcut, itu bisa banget dengan cara tekan Ctrl G, Alt, dan P seperti ini. Nanti otomatis bakalan memperbesar buat layarnya seperti ini. Dan saya simpulkan lagi ya buat step by stepnya. Yang pertama,
yaitu kamu bisa pakai ukuran desain yaitu 1920 dikali 1080. Kemudian kamu bisa pilih template yang menurut kamu paling menarik ya. Dan step yang kedua di sini kamu bisa ngedit buat template-nya sendiri, mulai dari teksnya, warnanya, dan ilustrasinya ya, seperti itu. Kemudian step yang ketiga yaitu kamu bisa presentasi buat ininya sendiri. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi pakai PowerPoint apa segala macam. Jadi kita tinggal klik aja di sini atau tekan tahan Ctrl Alt P seperti ini. Dan ya seperti yang saya bilang di awal, bonus buat teman-teman yang udah berniat mau nonton video ini sampai habis, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia ya buat pantengin ini terus sampai tutorialnya sampai habis. Jadi buat tips and triknya itu apa sih? Nah, buat tips and triknya itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi kalau kamu mau pakai juga sah-sah aja. Jadi kalau misalnya kamu udah selesai presentasi, kamu bisa tekan C ya. Nah, nanti otomatis bakal muncul kayak apa gitu, kayak pesta-pesta gitu ya. Seperti itu. Dan sebenarnya ada fitur-fitur yang lain yang udah disediain Canva buat kita bisa mengeksplor semacam ya, misalkan kamu juga bisa tekan B, nanti otomatis bakal buram seperti ini, dan kamu tinggal coba-coba aja lah ya. Misalkan O, nanti bakal muncul gelembung. Kemudian apalagi yang saya coba tadi, D ya, D. Nah, nanti otomatis bakal muncul yang seperti ini. Nah, jadi ya seperti itu aja tips and triknya. Dan oke ya. Dan sampai di sini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu pengen request tutorial ataupun bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan kamu atau request kamu di kolom komentar bawah. Nanti insya Allah saya bakalan jawab kok ya. Dan buat kamu yang pengen tutorial Canva lainnya untuk memperbaiki bisnis kamu atau mengagrab tampilan bisnis kamu lebih tepatnya, itu kamu bisa kunjungi ke Instagram saya di @muhammadiyat_, karena di sana saya sering sharing juga tentang tutorial Canva juga selain di YouTube ya. Dan sekaligus jangan lupa subscribe ya video ini, dan jangan lupa like kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu, dan jangan lupa share ke teman sesama pebisnis kamu atau teman kamu yang suka presentasi kemana-mana. Nah, semoga ini membantu teman kamu juga. Dan sampai jumpa di video tutorial Canva berikutnya. Dadah!